Selamat pagi peserta didik di rumah dan dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh dalam situasi pandemi COVID-19. Pembelajaran pada pagi ini kita masih akan melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Mari kita ikuti penjelasannya. Bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menentukan sumbu simetri fungsi kuadrat. 2. Peserta didik dapat menentukan nilai optimum fungsi kuadrat. 3. Peserta didik dapat membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Menentukan sumbu simetri dan nilai optimum pada fungsi kuadrat. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat merupakan kurva. Kemudian pada kurva ini ada garis merah yang memotong sumbu X di titik A, maka garis ini dinamakan sumbu simetri. X sama dengan A. Kemudian titik ini yang merupakan F dalam kurung A disebut sebagai nilai optimum maupun nilai minimum. Mengapa dikatakan nilai minimum? Karena grafik fungsi kuadrat ini kurvanya yaitu membuka ke atas. Kemudian titik ini disebut sebagai titik optimum atau titik minimum, merupakan pasangan dari A dan F dalam kurung A. Perhatikan pada gambar kedua, grafik fungsi kuadrat ini kurvanya membuka ke bawah. Kemudian garis ini memotong sumbu X di titik B, maka garis ini disebut sebagai sumbu simetri X sama dengan B. Titik ini merupakan F dalam kurung B, yaitu disebut sebagai nilai optimum atau nilai maksimum. Mengapa dikatakan nilai maksimum? Karena grafik fungsi kuadrat ini kurvanya membuka ke bawah. Sedangkan titik ini merupakan titik optimum atau titik maksimum, merupakan pasangan antara B dan F dalam kurung B. Fungsi kuadrat F dalam kurung X sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C memiliki sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Dan nilai optimumnya F dalam kurung X sama dengan Y sama dengan negatif D per 4A. D merupakan diskriminan. Titik optimumnya merupakan pasangan X dan Y atau X, F dalam kurung X atau min B per 2A, min D per 4A. Perhatikan contoh berikut. Diketahui F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 10. Tentukan A sumbu simetri, B nilai optimum, C titik optimum, G grafik fungsi atau sketsa grafik fungsi tersebut. Penyelesaiannya,
F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 10 memiliki nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan 10. Untuk menentukan sumbu simetrinya, kita gunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Sama dengan min 6 per 2 kali 1. 1 merupakan nilai A, sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Untuk menentukan nilai optimumnya, maka pertama-tama kita cari diskriminannya dulu, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Sama dengan dalam kurung negatif 6 pangkat 2 dikurangi dalam kurung 4 kali 1 kali 10. 1 merupakan nilai A, 10 merupakan nilai C. Sama dengan 36 dikurangi 40 sama dengan negatif 4. Nilai diskriminannya sama dengan negatif 4. Diskriminannya sama negatif 4 dan nilai A sama dengan 1. Maka kita masukkan rumus nilai optimumnya F dalam kurung X sama dengan Y sama dengan min D per 4A. D-nya diganti dengan negatif 4. Jadi min negatif 4 per 4 kali 1. Sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Jadi nilai optimum fungsi tersebut sama dengan 1. Titik optimumnya tinggal menuliskan pasangan X dan F dalam kurung X sama dengan 3,1. Pada fungsi kuadrat tersebut, tadi memiliki sumbu simetri X sama dengan 3, nilai optimumnya sama dengan 1, titik optimumnya 3,1, dan titik potong terhadap sumbu Y yaitu 0,10. Kemudian untuk menggambarkan grafik fungsinya atau untuk membuat sketsa grafik fungsinya, kita lihat di sini. Nah, pertama-tama kita gambar sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian langkah berikutnya kita tentukan titik 3,1 yang merupakan titik optimum, kemudian titik 0,10 yang merupakan titik potong terhadap sumbu Y. Kemudian garis ini yang merupakan sumbu simetri, yaitu X sama dengan 3. Nah, kemudian titik ini kita hubungkan, maka terbentuklah grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya kita lihat contoh kedua. Diketahui F dalam kurung X sama dengan negatif 3X pangkat 2 dikurang 12X dikurang 9. Tentukan A sumbu simetri, B nilai optimum, C titik optimum, D grafik fungsi atau sketsa daripada grafik fungsi tersebut. Penyelesaiannya sama seperti contoh yang pertama, kita cari nilai A, B, dan C. F dalam kurung X sama dengan negatif 3X pangkat 2 dikurang 12X dikurang 9, memiliki nilai A sama dengan negatif 3, B sama dengan negatif 12, dan C sama dengan negatif 9. Untuk menentukan sumbu simetri, kita gunakan rumus X sama dengan min B per 2A atau negatif B per 2A. Sama dengan min 12 per 2 kali negatif 3. Sama dengan
Negatif 12/6 sama dengan negatif 2. Jadi, fungsi tersebut memiliki sumbu simetri X sama dengan negatif 2. Untuk menentukan nilai optimumnya, sama. Pertama-tama kita cari nilai diskriminannya dulu. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Sama dengan negatif 12 pangkat 2 dikurangi dalam kurung 4 kali negatif 3 merupakan pengganti dari A, dikalikan negatif 9 merupakan pengganti dari C. Negatif 12 pangkat 2 sama dengan 144 dikurangi 108 sama dengan 36. Nilai diskriminannya sudah kita temukan, yaitu 36. Sekarang tinggal memasukkan rumus untuk menentukan nilai optimumnya. Diskriminan sama dengan 36, dan nilai A sama dengan negatif 3. Maka nilai optimumnya kita gunakan rumus F dalam kurung X sama dengan Y sama dengan min 36 per 4 kali negatif 3 sama dengan 36 per 12 sama dengan 3. Jadi nilai optimum pada fungsi tersebut adalah 3. Untuk menentukan titik optimumnya, tinggal menuliskan pasangan X dan F dalam kurung X, yaitu negatif 2,3. Fungsi kuadrat tadi memiliki sumbu simetri X sama dengan negatif 2, nilai optimumnya yaitu 3, titik optimumnya yaitu negatif 2,3. Nah, titik potong terhadap sumbu Y yaitu 0,9. Selanjutnya, untuk menggambarkan grafik fungsinya atau sketsa grafik fungsinya, kita lihat. Nah, kita buat sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita letakkan titik negatif 2,3 yang merupakan titik optimum. Kemudian kita letakkan titik 0,9 yang merupakan grafik tersebut memotong sumbu Y titik 0,9. Lalu kemudian kita hubungkan. Nah, sumbu simetrinya yaitu X sama dengan negatif 2. Nah, inilah yang dinamakan sketsa grafik fungsi kuadrat tersebut. Sekian pembelajaran pada pagi ini. Untuk mendalami materi, silakan nanti dikerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Sekian dan terima kasih. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan minggu depan.